Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit memberi penjelasan tentang pemanfaatan GIS atau Geographic Information System pada bidang perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitra Nuryanti Saputra, NIM 22662 dari kelas SPKSD atau GIS A, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta. Pertama, peran GIS itu sangat bermanfaat untuk digunakan pada berbagai kegiatan operasional perkebunan, antara lain untuk memetakan estimasi hasil produk dan mengetahui kondisi aktual perkebunan serta dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. GIS juga dimanfaatkan untuk keperluan monitoring guna mengetahui secara nyata bagaimana kondisi tanaman di lapangan sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pengolahan data lebih lanjut. Perkembangan drone yang pesat telah memberikan perubahan di berbagai bidang, salah satunya bidang pertanian, khususnya perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit. Drone pada saat ini tidak hanya digunakan untuk keperluan fotografi maupun videografi, namun juga digunakan untuk pemetaan, pemupukan, dan monitoring kondisi kebun, serta verifikasi beberapa pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit, antara lain yaitu sensus populasi dan produksi, pemetaan foto topografi, kajian areal tergenang, dan inventarisasi, serta identifikasi fenotip tanaman kelapa sawit. Nah, berikut beberapa contoh pemanfaatan GIS pada bidang perkebunan kelapa sawit. Yang pertama ialah pemetaan lahan atau survei lahan. Pemetaan kebun kelapa sawit banyak digunakan dengan menggunakan drone dalam memetakan area kebun kelapa sawit. Terlebih dahulu dibuat batasan dan jalur terbang drone, kemudian drone akan memfoto area kebun kelapa sawit sesuai jalur terbang yang telah ditentukan dan memfoto semua lokasi secara berkelanjutan dengan bergeser dari satu lokasi ke lokasi lain secara otomatis. Kemudian ada pekerjaan monitoring pekerjaan agronomi, yaitu melakukan perawatan kondisi kebun dan infrastrukturnya. Kemudian evaluasi pemanfaatan lahan. Drone juga dapat digunakan untuk mengetahui topografi kebun. Melalui hasil foto drone, kita dapat menghasilkan informasi tinggi lokasi yang difoto sehingga dapat dijadikan peta kontur. Pada peta tersebut dapat dibuat peta digital evaluation model sehingga topografi kebun dapat diketahui. Lanjut, kemudian ada kegiatan monitoring serangan hama dan penyakit. Drone juga dapat digunakan untuk melakukan pemupukan. Dengan menggunakan drone, pemupukan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat menjaga lokasi sulit yang dijangkau oleh manusia. Pemupukan dengan menggunakan drone dapat dilakukan secara otomatis setelah sebelumnya dibuat jalur terbang untuk drone tersebut. Selain digunakan untuk pemupukan, drone juga dapat digunakan untuk menyemprotkan insektisida, fungisida, atau larutan yang lain. Kapasitas larutan bisa dibawa drone bervariasi tergantung spesifikasi drone tersebut. Kemudian ada untuk monitoring kesehatan tanaman. Manfaat lain dari drone adalah untuk memantau kesehatan tanaman baik melalui analisis visual maupun analisis radiometrik. Salah satunya dengan menggunakan indeks vegetasi NDVI, yaitu indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman dari perhitungan nilai band merah dan band near. Indeks NDVI juga dapat digunakan untuk analisis pasca kebakaran dan mengamati suksesi suatu ekosistem. Lanjut pada pemanfaatan yaitu perhitungan jumlah pohon.
Selain itu, foto drone juga dapat digunakan untuk sensus jumlah pohon dengan cepat dan efisien. Sensus otomatis tersebut dilakukan dengan memanfaatkan foto drone kebun dan software recognition. Pada saat ini telah terdapat software recognition khusus untuk menghitung jumlah pohon kelapa sawit yang disebut palm oil recognition. Kemudian pemanfaatan JIS itu pada untuk tracking GPS pada truk buah, yang kegunaannya untuk mengetahui posisi truk dan mengestimasi bahan bakar serta mengurangi tindakan pencurian. Lanjut, drone juga dapat digunakan untuk memantau titik api atau hotspot, yaitu kebakaran lahan. Lokasi sumber api dapat diamati dengan lokasi sumber asap. Luas area terdampak juga dapat diamati secara spasial sehingga dapat digunakan untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi pemanfaatan JIS pada bidang perkebunan kelapa sawit. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.